Satu kali marah, langsung dibilang asli. Bertahun-tahun berbuat baik, malah dianggap pura-pura. Kok bisa? Tapi sebelum itu, selamat datang kembali di channel saya. Seperti biasa ya teman-teman, sambil nemenin aku me time, kita sambil cerita-cerita lagi ya. Biasalah tentang dinamika manusia, di mana kita hidup setiap hari selalu bersinggungan dengan banyak orang. Tapi lucunya, meskipun hampir setiap hari kita bertemu dengan mereka, mengenal sifat, karakter, bahkan kepribadiannya, kita masih sering kaget saat melihat sisi emosional mereka muncul. Saat seseorang tiba-tiba marah, meledak, keceplosan, atau mengatakan hal-hal yang biasanya nggak pernah dia tunjukkan. Sebagian dari kita suka langsung mikir, oh ternyata aslinya dia seperti ini ya. Atau berarti selama ini dia cuma pura-pura baik dong. Padahal nggak sesederhana itu. Satu ledakan emosi nggak selalu bisa dijadikan patokan untuk menilai seluruh kepribadian seseorang. Apalagi kalau sebelumnya ya kita jarang atau bahkan belum pernah melihat sisi itu dari dirinya. Pada dasarnya kita semua manusia yang punya banyak lapisan emosi. Ada sisi baik, sisi buruk, sisi emosional yang sewaktu-waktu bisa muncul, dan ada juga sisi-sisi tertentu yang lebih sering kita tekan atau simpan sendiri. Yang membedakan hanya sisi mana yang paling sering dan paling konsisten kita tunjukkan kepada publik atau lingkungan sekitar kita. Karena sesuatu yang memang sudah menjadi bagian dari diri kita biasanya akan terlihat alami, dan orang lain pun bisa merasakan apakah itu asli atau sekedar dibuat-buat. Jadi ya, kenapa kita harus begitu kaget saat melihat orang lain mengeluarkan emosi yang sebenarnya juga ada di dalam diri kita? Karena pada akhirnya, kita semua sama-sama manusia kan? Yang juga punya sisi gelap dan terang. Makanya nanti sebentar. Makasih. Mas, bisa kita masuk ini kan? Saya coba via Ini yang ini ya? yang paling atas kan? Oh, Iya, makanya selera merdeka. Asia mau serang. Kecil semua. Selera merdeka. Iya. Makasih. Salah satu contohnya ya guys, misalkan nih di media sosial. Saat netizen melihat seorang influencer yang selama ini dikenal santun, sopan, dan selalu membawa energi positif, lalu suatu hari dia marah dan keceplosan mengucapkan kata-kata kasar. Biasanya nih netizen suka langsung menganggap, nah ini baru sifat aslinya. Atau topengnya akhirnya kebuka juga. Sementara semua kebaikan, sikap positif, dan hal-hal baik yang sudah dia tunjukkan secara konsisten selama bertahun-tahun, tiba-tiba dianggap palsu hanya karena satu kesalahan impulsif. Padahal ya, seperti yang aku bilang tadi ya, kalau kita memang nggak bisa menyimpulkan karakter seseorang hanya dari satu momen emosional. Kita juga perlu melihat pola dan konsistensinya dalam jangka panjang, bukan menilai seluruh diri seseorang hanya dari satu kejadian. Tapi ya, memang dunia media sosial itu juga punya paradoksnya sendiri. Di satu sisi, media sosial memang identik dengan citra, image, dan persona. Banyak orang menampilkan versi terbaik dari dirinya. Karena itu, ya wajar kalau sebagian orang jadi lebih skeptis terhadap apa yang mereka lihat di layar. Tapi bukan berarti semua yang ada di media sosial itu palsu. Tetap ada orang-orang yang memang menunjukkan dirinya secara apa adanya, otentik. Dan apa yang kita lihat di konten kurang lebih sama dengan bagaimana mereka bersikap di kehidupan nyata. Lalu, bagaimana cara membedakan mana citra yang asli, otentik, tulus, dan mana yang hanya sekedar pencitraan? Biasanya yang benar-benar baik, otentik, tulus, itu akan terlihat dari konsistensinya dalam jangka panjang.
Karena menjaga topeng itu pasti melelahkan teman-teman. Cepat atau lambat akan ada celah, sementara sesuatu yang memang berasal dari dalam diri biasanya akan terasa lebih alami, lebih konsisten, dan gak hanya muncul saat kamera nyala. Orang yang benar-benar fake atau manipulatif itu bukan diukur dari apakah mereka pernah marah atau enggak. Karena marah itu kan tetap ya emosi yang manusiawi dan semua orang bisa mengalaminya. Yang perlu dilihat justru pola yang mereka tunjukkan dalam jangka panjang. Misalnya, ketika seseorang terus menjual kebaikan di depan publik, tetapi di kehidupan nyata justru dipenuhi manipulasi, egoisme, dan minim empati terhadap orang-orang di sekitarnya. Seringkali mereka menampilkan sosok yang seolah-olah sempurna, selalu baik, dan tanpa celah. Padahal citra yang terlalu dikurasi seperti itu bisa aja menjadi cara untuk menutupi motif yang sebenarnya lebih transaksional. Seperti saat dia melakukan kebaikan, itu ketika ada kamera, atau ketika ada keuntungan reputasi yang bisa dia dapat. Dan di momen-momen tertentu, dia bisa sangat vokal membela isu moral atau kemanusiaan, tapi demi engagement atau demi menaikkan citra diri. Tapi di kehidupan nyata, misalnya kepada staf, asisten, atau orang-orang yang dianggap di bawah mereka justru bersikap eksploitatif dan minim empati. Akhirnya, terlihat kontras yang sangat tajam antara cara mereka memperlakukan orang yang menguntungkan mereka dengan orang yang tidak memberi keuntungan apapun. Dan bukan itu aja ya, kalau orang yang pada dasarnya memang dia baik, tapi melakukan kesalahan, semisal seperti keceplosan tadi ya, bicara kasar, biasanya mereka itu akan merasa bersalah, mereka juga merasa malu, dan lebih fokus untuk memperbaiki diri, serta minta maaf dengan tulus kepada pihak yang disakiti. Sebaliknya, orang yang benar-benar fake saat tertangkap basah seringkali nggak terlalu fokus pada kesalahannya. Yang lebih mereka pikirkan, bagaimana menyelamatkan citra dan reputasinya. Karena itu, kalau ada momen permintaan maaf yang muncul seringkali terasa bersyarat ya teman-teman. Ya seperti saya minta maaf kalau ada pihak yang tersinggung. Atau bahkan disertai upaya memosisikan diri sebagai korban agar simpati publik kembali pada dia. Jadi keaslian, otentisitas seseorang itu nggak diukur dari seberapa sempurna seseorang terlihat di permukaan, melainkan dari seberapa selaras antara apa yang ia tampilkan di depan publik dengan bagaimana dia memperlakukan orang lain saat nggak banyak orang-orang yang menyorotnya. Jadi kita juga perlu untuk memahami ya teman-teman, kalau sebagai manusia kita nggak cuma punya satu sifat asli, dan kepribadian juga nggak sesederhana hitam atau putih. Karena ya kepribadian manusia itu banyak layer, rasa marah, frustasi, atau sesekali kehilangan kendali, itu bagian dari emosi manusia yang valid. Itu bukan otomatis jadi bukti kalau seseorang itu pribadi yang palsu. Jadi kalau selama ini kita lebih sering melihat seseorang bersikap baik, sopan, dan konsisten, lalu suatu saat dia nunjukin ledakan emosi. Bisa jadi itu reaksi dari rasa tidak nyaman dan tidak aman dalam dirinya. Pemicunya bisa jadi karena dia sedang stres, kelelahan, atau bentuk proteksi diri karena merasa terus-terusan diremehkan, disalahpahami, atau dilukai. Tapi di balik itu semua bisa aja inti dirinya tetap lembut, penyayang, mudah iba, dan gak tega menyakiti orang lain. Karena itu ada baiknya kita belajar memahami diri sendiri dan sesama kita ya teman-teman. Kita semua hidup di dalam tubuh yang sama-sama bisa merasakan marah, sedih, kecewa, takut, dan berbagai emosi lainnya. Dengan begitu, kita nggak akan mudah menyimpulkan karakter seseorang cuma dari satu emosi sesaat atau dari apa yang terlihat di permukaan. Karena kalau posisi itu dibalik,
kita yang disalahpahami, kita yang terus disalahkan, atau karakter kita digiring seolah-olah buruk, padahal kenyataannya belum tentu seperti itu, pasti kita juga nggak akan menerimanya begitu aja.